Banyak sih sebenarnya, tapi kalau beberapa film gue ada beberapa top 3 lah. Kalau gue suka tuh Marlina, gue suka NKCTHI, gue suka Keluarga Cemara, tapi kalau menurut gue yang paling berkesan itu Marlina sih. Beda soalnya. Film yang paling saya suka dan paling berkesan itu Kartini dan Marlina. Kenapa? Karena menurut saya dua film itu memang benar-benar mengangkat mengenai perempuan, wanita Indonesia dan budaya juga diangkat di situ. Poin yang paling saya suka di situ di mana ketika perempuan itu mereka ada dalam satu masalah, di dalam satu pressure, tapi perempuan Indonesia mereka punya cara sendiri dan sangat kuat untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah mereka itu masing-masing. Film Indonesia paling berkesan buat gua itu Mengejar Matahari sih. Itu kayaknya film itu rilis di waktu dan momen yang tepat buat gua secara personal di umur-umur. Gua kayak waktu itu SMP ya, dan ngelihat pergaulan anak SMA kayak gitu tuh, wah, walaupun ya di luar dari kriminalitasnya ya, tapi menurut gua itu film yang secara soundtrack, secara penggarapan, dan secara cerita sangat berpengaruh buat eranya sih. Film Indonesia sih yang menurut gua berkesan itu gua lebih suka filmnya Ernest sih, terutama yang Cek Toko Sebelah tuh. Wah, itu asli lucu banget sih, sama relate banget, terus habis itu banyak sindiran-sindiran, banyak isu-isu sosial kayak gitulah. Lucunya dapet, terus juga kayak ya ngangkat-ngangkat isunya juga dapet. Jadi itu cakep banget sih menurut gua. Ada Apa Dengan Cinta 1. Ya karena ngelewatin masa itu, jadi pas film itu keluar ya gue masih remaja pada waktu itu, jadi kelihatan kan umur gue berapa ya, gitu. Pada masa itu lumayan representatif anak muda lah, percintaan anak muda. Film Indonesia itu banyak banget ya, tapi kalau ada satu film Indonesia yang baru gue tonton baru-baru ini, itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan kenapa berkesan buat gue, karena ternyata Indonesia punya film sebagus itu gitu, dan menceritakan dari masa lalu ya, masa zaman sebelum Belanda mungkin, atau zaman Belanda gitu. Film Indonesia paling berkesan buat gue Petualangan Sherina. Sebenarnya lebih berdampak pada kehidupan gue sekarang. Ketika ada satu adegan di film Sherina itu yang mereka ada di Bosca, dan itu mendorong gue untuk mengemari bintang-bintang dan langit malam, dan sampai sekarang bahkan bikin gue masuk ke komunitas astronomi. Dan sekitar 15 tahun kemudian setelah si film Sherina rilis, gue akhirnya bisa datang ke Bosca juga. Banyak sih, tapi paling berkesan sih Petualangan Sherina kali ya. Itu kayak film Indonesia pertama yang gue tonton di bioskop, dan sampai sekarang gue masih pengen nonton. Film paling berkesan buat gue tuh Love for Sale 1. Karena itu kayak relate juga di gue, sempet relate sama, gue suka banget sama Mbak Della, sungguh sangat cantik di situ. Itu sih paling bikin gue berkesan. Hujan Bulan Juni. Gue suka banget sama filmnya, apalagi bait-bait puisinya yang dibuat di film itu. Film itu bikin gue jadi suka baca puisi. Menurut saya perkembangan movie di Indonesia ini udah sangat bagus sekali, apalagi dari sisi bisnisnya. Karena mungkin kalau dulu beberapa brand itu hanya seputaran misalnya dari brand FMCG, otomotif. Tapi kalau sekarang ini mungkin lebih berkembang, contohnya misalnya dari Kamars itu juga sudah tap in ke movie. Dan ada beberapa brand yang sebelumnya belum pernah, misalnya dari fashion dan dari make up, itu udah sangat banyak mereka tap in di movie, film-film di Indonesia. Kalau film Indonesia sekarang sih sangat berkembang banget ya, walaupun ada pandemi, tapi sebelum pandemi tuh gue mulai merasakan sejak 2016 tuh udah mulai naik dari segi penonton, dari segi kualitas, tapi pandemi emang agak menghalangi. Tapi yang gue suka tuh sekarang dari segi genre-nya tuh banyak bervariasi dengan genre baru seperti superhero. Jadi semoga juga film Indonesia makin terus berkembang, karena mediumnya banyak sekarang, gak hanya dari bioskop, tapi juga banyak platform lain yang bisa untuk menjadi wadah orang menonton. Menurut gue perkembangannya bagus sih, karena mulai banyak ya, kayak film-film Indonesia yang udah mulai banyak ditonton. Terus abis itu kalau gue lebih suka yang lucu-lucu, dan sekarang itu banyak film-film yang lucu-lucu kayak gitu. Jadi gue suka sih kalau nonton film yang lucu-lucu, jadi nggak berat gitu. Penontonnya sudah semakin banyak, sudah semakin pintar, terus karya-karyanya beragam, variannya lebih banyak.
Cuman di era pandemi ini mungkin agak sedikit ketahan ya. Ya kita berdoa aja selesai pandemi ini film Indonesia jauh lebih maju. Semakin bagus, semakin liar. Ini dua sisi mata uang sih menurut gue. Semakin liar di mana platform udah makin banyak, udah bukan alasan lagi bikin film itu jadi, gue nggak bilang jadi lebih gampang ya, cuma kita harus mengakui kalau platform sama mediumnya tuh udah makin luas sekarang. Sampai baru aja dirilis kan film TikTok. Kita kebayang film TikTok, formatnya vertikal, terus distribusinya juga di platform yang easy to consume gitu. Dan untungnya filmmakernya juga ada di platform itu. Kayak tahun lalu kita dibikin heboh sama keberadaan Tilik yang humble tapi impactful gitu di industri film. Terus kita juga tahun ini ngelihat TikTok Indonesia ngerilis film TikTok, film vertikal pertama bareng sama filmmaker Indonesia. Ya bangga lah. Kemajuannya pesat banget ya, terutama kayak beberapa genre itu udah mulai ada gitu yang sebelumnya mungkin ada, tapi sekarang tuh makin lebih lagi gitu, kayak genre apa ya, superhero, bahkan superhero tuh udah jadi kayak industri gitu, superhero di Indonesia kan, film-film macam-macam sih udah makin berwarna, udah makin banyak orang yang mau nonton film Indonesia gitu loh. Menurut gue luar biasa sih, pencapaian yang luar biasa, tapi gara-gara COVID jadi harus bersabar. Jauh lebih baik sih daripada dulu-dulunya. Dari segi grafik, dari segi cerita, detailnya juga udah bagus banget. Menurut gue film Indonesia sekarang tuh udah mulai ngangkat isu-isu yang lebih sensitif sih, tapi dengan value yang kuat. Jadi gue respect sama hal itu pada film Indonesia. Menurut gue film Indonesia sekarang itu udah jauh lebih berkembang pastinya ya dari yang dulu gitu, dan jauh lebih menarik, jauh lebih menantang, jauh lebih kreatif gitu, dan mudah-mudahan film Indonesia kedepannya juga semakin banyak inovasinya, semakin banyak ide-ide kreatifnya dari nggak cuma dari orang-orang yang udah profesional aja di bidangnya, tapi udah banyak regenerasi pemain-pemain baru sih. Kalau dibilang satu kata itu optimis. Optimis ini bukan cuma di saat pandemi, tapi sebelum pandemi pun sekitar 2018 mungkin ya, ketika Pengabdi Setan. Ada loh film Indonesia tuh diterima sama penonton luar dan segitu besar atensinya. Ketika 2020 dunia dilanda musibah, hal itu sebenarnya nggak bikin film Indonesia jadi drop juga. Buktinya di 2020 semua film-film yang tadinya ditunda di bioskop jadi masuk ke OTT, dan hal itu sebenarnya mungkin jadi rencana para filmmaker atau produser beberapa tahun ke depan, tapi ketika adanya pandemi, rencana itu jadi muncul dan seakan jadi tren gitu. Selamat Hari Film Nasional. 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 Sukses terus perfilman Indonesia. 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 Film Indonesia, film kita. 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 Film Indonesia, film kita.